Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika pada chapter 5, pertemuan kelima. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori atom. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam mempelajari teori atom dan menyelesaikan permasalahannya. Kita lihat pada soal nomor 1. Pada soal nomor 1 kita disuruh menghitung frekuensi terbesar dan terkecil pada deret Lyman. Sebelumnya kita sudah menghitung panjang gelombang terbesar dan terkecil ya pada chapter sebelumnya. Kita bahas bersama-sama deret Lyman mulai dari n sama dengan 1 ke n sama dengan 2, 3 dan seterusnya. Berapakah frekuensi terbesar dan terkecilnya? Maka frekuensi terbesar terjadi pada waktu ionisasi dari n sama dengan 1 ke n sama dengan tak berhingga. Ini adalah persamaan yang sudah dihitung berdasarkan HF ya. Berdasarkan HF sehingga kita menemukan tetapan 3,29 kali 10 pangkat 15 dalam satuan Hz ya. Maka dimasukkan angkanya sehingga 1/1 kuadrat dikurangi 1 per ya, tak berhingga kuadrat. Ini hasilnya 0. Maka ya 3,29 dikalikan 1. Maka frekuensi terbesar pada deret Lyman adalah 3,29 kali 10 pangkat 15 Hz. Ya. Ini frekuensi yang terbesar pada deret Lyman. Frekuensi terkecil pada waktu eksitasinya dari n sama dengan 1 ke n sama dengan 2. Hasilnya adalah 1/1 kuadrat dikurangi 1/2 kuadrat. Ya. Maka ini hasilnya 3/4. Ini 1/4, 1 dikurangi 1/4, 3/4. Maka 3,29 ya, kali 3 dibagi 4, maka hasil frekuensi terkecil adalah 2,467 kali 10 pangkat 15 Hz. Pangkatnya semuanya kita gunakan pangkat 15 untuk mempermudah perhitungan. Jadi dari deret Lyman ini kita sudah menemukan frekuensi terbesar dan terkecil. Soal nomor 2. Kita lihat frekuensi terbesar dan terkecil pada deret Balmer. Kita lihat pembahasannya ya. Deret Balmer mulai n sama dengan 2 ke n sama dengan 3, 4 sampai tak berhingga. Berapakah frekuensi terbesar dan berapakah frekuensi terkecilnya? Sehingga terbesarnya adalah ionisasi pada Balmer itu dari n sama dengan 2 ke n tak berhingga. Sehingga ini persamaan yang harus kita biasakan ya. Sehingga kita mudah menghafalkan tetapan 3,29 kali 10 pangkat 15. Maka 1/2 kuadrat dikurangi 1 per tak berhingga kuadrat. Ini hasilnya 0, maka menjadi 1/4. 3,29 dibagi 4. Hasil frekuensi terbesar adalah 0,832 kali 10 pangkat 15. Sekarang pada yang terkecil adalah eksitasi dari 2 ke n sama dengan 3. Maka hasil persamaannya adalah 1/2 kuadrat dikurangi 1/9.
Ya. 1/4 dikurangi 1/9 per 36. Maka 9 kurangi 4 adalah 5. Ya, 5/36. Maka mempercepat perkaliannya, pangkatnya dibiarkan dulu. 3,29 kali 5 dibagi 36. Maka frekuensi terkecil pada deret Balmer adalah 0,457 kali 10 pangkat 15. Itu yang kita inginkan. Ya. Maka dengan demikian, ya, kita mengambil pada deret Paschen. Ya. Berapakah frekuensi terbesar dan terkecil? Maka dengan demikian, N sama dengan 3 ke N 4, 5, dan seterusnya. Ini pada deret Paschen. Maka frekuensi terbesar dan terkecilnya, untuk yang terbesar, ionisasi pada Paschen adalah 3 ke tak berhingga. Maka ini persamaan frekuensinya, kemudian 1/3 kuadrat dikurangi 1 per tak berhingga kuadrat, ini hasilnya 0, maka 3,29 dibagi 9. Nah, 1/9, 3,29 dibagi 9, frekuensi terbesarnya 0,3655 kali 10 pangkat 15. Ya. Ini frekuensi terbesar pada deret Paschen. Frekuensi terkecilnya adalah dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 4. Hasil persamaannya, ya, ini sama, kemudian 1/9 dikurangi 1/16. Ya. Maka 16 kali 9, 144. Pengurangannya 16 kurangi 9, 7. Kan itu. Ya, 7/144. Maka 3,29 kali 7 dibagi 144, frekuensi terkecilnya 0,1599 kali 10 pangkat 15. Jadi, ya, frekuensinya dari mulai deret Lyman sampai ke Paschen sudah bisa kita simpulkan mengecil, baik yang terbesar ataupun yang terkecil. Ya, kan itu. Itu persamaan atau rahasia yang kita inginkan demikian. Kita lanjutkan pada deret bracket. Pada soal nomor 4, frekuensi terbesar dan terkecil pada deret bracket. Ya. Maka deret bracket mulai dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 5, 6, dan seterusnya. Frekuensi terbesar dan terkecilnya berapa? Maka frekuensi terbesarnya ionisasi pada deret bracket adalah dari 4 ke tak berhingga. Ini persamaan frekuensinya, kita masukkan nilainya. Maka 1/4 kuadrat dikurangi 0. Kan itu. Sehingga 1/16, ya. Nah, 1/16. Maka 3,29 dibagi 16. Maka frekuensi terbesarnya adalah 0,2056 kali 10 pangkat 15 Hz. Ini ionisasi pada 4 ke tak berhingga pada deret bracket. Ya. Sehingga frekuensi terkecilnya dari 4 ke 5. Hasil persamaannya adalah 1/4 kuadrat dikurangi 1/25 kuadrat. Maka ini adalah 400. Ya. Nah, 400. Ini penyamaan pada penyebutnya adalah 400. Pengurangannya adalah 25 dikurangi 16. Ya, maka 9. Kan itu. 3,29 kali 9 dibagi 400. Hasil frekuensi terkecilnya 0,074 kali 10 pangkat 15 Hz. Ya, terus mengecil. Sekarang pada deret yang terakhir pada soal nomor 5 adalah
frekuensi terbesarnya dan terkecil pada deret Van. Ya, maka deret Van mulai dari N sama dengan 5 ke N sama dengan 6, 7, dan seterusnya. Maka frekuensi terbesar dan terkecilnya berapa? Terbesarnya pada deret Van, ionisasinya mulai N sama dengan 5 ke N sama dengan tak berhingga. Hasilnya ini adalah persamaan frekuensinya, kemudian dimasukkan angkanya adalah 1/5 kuadrat dikurangi 0. Ini hasilnya 0. Maka 1/25. 3,29 dibagi 25 terbesarnya 0,132 kali 10 pangkat 15 Hz. Kemudian yang terkecilnya adalah eksitasinya dari 5 ke 6. Hasil persamaannya adalah 1/25 dikurangi 1/36. Maka dengan demikian ya, menyamakan penyebutnya adalah 900. Dari mana? Dari 36 kali 25. Ya. Maka 36 dikurangi 25 adalah 11. Maka frekuensinya 3,29 kali 11 dibagi 900 hasilnya 0,040 kali 10 pangkat 15 Hz. Dari yang kita kerjakan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5, baik frekuensi terbesar dan terkecil ya, itu hasilnya semakin mengecil ya. Maka dengan demikian kita simpulkan bersama-sama. Jadi kesimpulan pada soal nomor 1 sampai nomor 5, frekuensi foton yang terjadi pada masing-masing deret untuk frekuensi terbesar pada waktu ionisasi dan frekuensi terkecil pada waktu eksitasinya. Pada deret Lyman inilah 3,29. Pangkatnya sama 15 ya. 10 pangkat 15 2,467 pangkat 15. 10 pangkat 15. Pada deret Balmer 0,823 pangkatnya sama. Terkecilnya 0,457 pangkatnya sama. 10 pangkat 15. Pada deret Paschen ya, ini 0,3655 pangkatnya sama, kemudian terkecilnya 0,1599 pangkatnya sama, yaitu 10 pangkat 15. Pada deret bracket 0,2056 ya, pada terbesarnya, kemudian pada terkecilnya 0,074. Pangkatnya sama yaitu 10 pangkat 15. Pada deret Van ya 0,132 pangkatnya sama, kemudian yang terkecil 0,040 pangkatnya sama yaitu 10 pangkat 15 ya. Jadi dari deret Lyman sampai ke Van ya, frekuensinya yang terbesar juga mengecil sampai deret Van. Frekuensi terkecil juga mengecil sampai deret Van. Maka kesimpulannya ya, semakin besar bilangan kuantum N pada lintasan elektron, maka semakin kecil frekuensi gelombang pada elektron. Inilah yang bisa kita simpulkan dari seluruh untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Semoga kita bisa memahami yang sudah kita bicarakan bersama. Ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.